Sekarang kita akan belajar materi terakhir pada bab ruang hasil kali dalam, yaitu tentang matriks ortogonal. Sebenarnya matriks ortogonal ini lebih banyak aplikasinya setelah kita belajar bab transformasi linear dan bab vector agent pada bab terakhir, tapi karena materi-materi dan pembuktian-pembuktian tentang matriks ortogonal ini banyak menggunakan ruang hasil kali dalam, makanya dipelajari sekarang. Jadi ini bisa dianggap sebagai pendahuluan. Nah, di sini matriks ortogonal itu adalah suatu jenis matriks di mana vektor-vektor kolomnya dan vektor-vektor barisnya itu membentuk himpunan ortonormal. Artinya kalau kita punya matriks, kan kita punya kolom-kolomnya. Nah, kolom-kolomnya itu saling tegak lurus dan panjangnya 1. Begitu juga dengan baris-barisnya. Tapi menghitung tegak lurus dan panjangnya itu menggunakan kali titik Euclid. Jadi diberikan ya, jadi bukan kali dalam yang general, tapi khusus menggunakan kali titik Euclid. Nah, di sini definisi formal dari matriks ortogonal. Jadi suatu matriks persegi A disebut matriks ortogonal jika inverse dari A itu adalah transposnya. Atau dengan kata lain, kalau kita mengalihkan matriks A dengan matriks transposnya, atau matriks A transposnya dikalikan dengan A, itu mereka sama, dan hasilnya adalah identitas. Karena memang A transpos ini adalah inverse dari A. Oke, makanya matriksnya harus persegi. Jadi tidak boleh matriksnya ukurannya berbeda. Jadi kalau matriksnya 3 kali 4, ya itu tidak bisa ya. Atau matriksnya 4 kali 3 nggak bisa. Jadi matriksnya harus persegi. Karena ya inverse suatu matriks itu ada kalau matriksnya ukurannya persegi. Nah, sekarang contohnya kita lihat. Jadi misalkan A, matriks yang ya cukup rumit ya. Jadi kolom pertamanya adalah 3/7 min 6/7 2/7. Kolom keduanya 2/7 3/7 6/7. Dan kolom ketiganya adalah 6/7 2/7 min 3/7. Nah, ini kan kita punya 3 vektor kan. Jadi ini vektor pertama, ini vektor kedua, ini vektor ketiga. Nah, ketiga vektor ini dia saling tegak lurus. Jadi tapi terhadap kali titik. Jadi kalau kita kalikan kan, kalau kita dot produk ini kan jadinya 6/7 dikurang 18 ditambah 12/7. Jadi habis, jadi 0. Dan kalau kita perhatikan masing-masing panjangnya 1. Jadi panjang vektor pertama ini, misalnya kasih nama V1 yang ini, panjang vektor V1 ini 1. Panjang vektor V2 juga 2. 1 juga. Panjang vektor V3 juga 1. Nah, itu makanya dia disebut matriks ortogonal. Tapi kita juga bisa lihat barisnya. Jadi kalau kita lihat barisnya, nah ini kita punya satu vektor, ini vektor kedua, ini vektor ketiga. Nah, ketiga vektor ini juga saling tegak lurus terhadap kali titik, dan panjangnya 1. Nah, kenapa kita tahu dia matriks ortogonal? Jadi itu salah satu cara mengeceknya ya. Jadi kita cek vektor-vektor kolomnya sama barisnya panjangnya 1 dan saling tegak lurus. Atau kita bisa juga cek kalau kita transposkan matriks A ini. Jadi kira-kira kan ini dapat transposnya ya. Jadi transpos itu baris pertama ditukar jadi kolom pertama dan seterusnya. Terus kita kalikan dengan matriks aslinya, matriks A-nya. Nanti kita akan dapat matriks identitas. Nah, itu cara mengecek yang kedua. Bisa juga kita mengeceknya bukan A transpos kali A, tapi A kali A transpos. Itu juga hasilnya harus identitas. Jadi ada 3 cara untuk memeriksa apakah suatu matriks persegi itu merupakan matriks ortogonal atau bukan. Nah, sekarang contoh kedua, kalau ini matriksnya ukurannya 3 kali 3. Contoh kedua, kalau ukurannya 2 kali 2, misalkan kita punya matriks rotasi. Nanti kenapa namanya matriks rotasi, kita akan belajar lebih lanjut di video selanjutnya pada bab transformasi linear, tapi sementara ini kita namakan saja ini matriks rotasi. Jadi matriks rotasi A ini unsur-unsurnya adalah cos theta, min sin theta, dan cos theta. Oke, jadi kalau misalkan kita kalikan vektor, sembarang vektor dengan A, jadi kalau kita kalikan matriks A dengan sembarang vektor X, nanti hasilnya adalah rotasi dari X. Makanya namanya matriks rotasi. Nah, matriks rotasi ini juga matriks ortogonal. Kenapa? Karena kalau kita periksa A kali A transposnya, jadi ini matriks A-nya, ini matriks A transpos, jadi yang tadinya min sin-nya di posisi 1, 2, sekarang di posisi 2, 1. Kalau kita hitung A kali A transposnya, ya ini kali matriks biasa, tapi kita akan dapat ekspresi cos kuadrat tambah sin kuadrat. Di sini ini juga dapat sin kuadrat tambah cos kuadrat. Dan ingat, identitas trigonometri, nilai ini adalah 1. Terus yang di off diagonalnya, di sini kita dapat sin cos dikurang cos sin, ya ini 0. Ini juga 0.
Jadi kita dapat matriks identitas. Kalau kita hitung A transpos A juga kita akan dapat matriks identitas. Jadi ini adalah dua contoh matriks ortogonal. Nah, sekarang kita punya teorema berikut. Jadi, misalkan kita punya suatu matriks berukuran persegi ya, jadi ukurannya n kali n, maka pernyataan berikut ekuivalen. Artinya ya kalau salah satu pernyataan benar, pernyataan yang lain udah otomatis gitu. Nah, di sini pernyataan pertama kita punya A-nya matriks ortogonal. Kalau dia matriks ortogonal, maka pernyataan keduanya kalau dia matriks ortogonal artinya vektor-vektor baris A itu membentuk basis ortonormal di Rn. Ya karena di kolomnya ada n ya. Vektor kolomnya komponennya ada n, makanya di Rn. Nah, jadi kalau dia matriks ortogonal, vektor-vektor barisnya membentuk basis ortonormal di Rn. Tapi Rn-nya itu dilengkapi dengan hasil kali titik Euclid. Nah, itu juga ekuivalen juga dengan pernyataan ketiga, yaitu vektor-vektor kolomnya yang membentuk basis ortonormal. Oke. Nah, sekarang ya ini basis ortonormalnya terhadap kali titik Euclid juga. Nah, sekarang coba kita lihat buktinya yang singkat. Jadi di sini untuk membuktikan pernyataan ekuivalen itu adalah misalnya kita beranjak dari satu. Kalau satu benar, buktikan dua benar. Terus kita bisa juga buktikan kalau satu benar, buktikan tiga benar. Terus berikutnya, ini maksudnya kalau satu benar, dua benar. Kalau saya tulis garis panah seperti ini artinya bolak-balik ya. Jadi kita juga harus membuktikan kalau dua benar, maka satu benar. Jadi ini jika satu maka dua, jika dua maka satu. Terus ini jika satu maka tiga, terus jika tiga maka satu. Terus ini juga harus benar. Jika tiga maka dua, dan jika dua maka tiga. Makanya dia jadi ekuivalen gitu. Jadi kalau misalkan satu benar, kalau misalkan satu benar kan artinya tiga benar kalau kita buktikan ya. Terus kalau tiga benar otomatis dua juga benar gitu. Jadi makanya ekuivalen. Jadi maksudnya ekuivalen itu seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat buktinya. Jadi di sini kita buktikan dulu pernyataan satu jika hanya jika pernyataan dua benar. Jadi kita mau membuktikan jika matriks ortogonal, matriks ortogonal jika hanya jika vektor barisnya membentuk basis ortonormal. Nah, jadi di sini misalkan kita bermain notasi ya. Jadi kita tulis matriks A seperti ini, jadi bentuk seperti vektor, tapi R1 ini adalah vektor juga gitu. R1 ini adalah vektor baris. Jadi sebenarnya kalau kita mau menuliskan kan A itu jadi ini ada vektor baris 1, jadi ini vektor R1, ini R2 dan seterusnya. Jadi ini ada R3 dan seterusnya sampai Rn. Jadi ini hanya notasi matriks dengan menggunakan vektor ya. Jadi R1, R2, Rn itu adalah baris ke I. Jadi RI ini adalah baris ke I dari matriks A. Nah, kalau kita transposkan matriks A, kan artinya yang tadinya baris jadi kolom kan. Jadi yang tadinya R1, jadi tadinya kita punya matriks, tadinya ini R1, ya kalau kita transposkan, jadinya R1, jadi punya matriks, R1-nya jadi ke sini kan. Makanya, tadinya matriksnya R1 seperti ini, sekarang jadi R1 menjadi kayak, jadi vektor vertikal. Oke, itu hanya cara penulisan aja. Nah, terus ingat definisi matriks ortogonal, kita kalikan A dengan A transposnya. Jadi kita kalikan matriks A dengan A transposnya ini artinya ya, kalau kita kalikan ini kan artinya misalkan kita lihat unsur satu-satu ya. Unsur yang ini, kenapa hasilnya seperti ini. Nah, ini kan artinya pada perkalian matriks ini kan kita kalikan baris R1 dengan kolom R1 kan. Artinya kan unsur-unsur di sini didot produkkan dengan vektor ini didot produkkan dengan vektor R1 itu. Makanya kita dapat R1.R1. Terus kalau misalkan kita mau yang R1.R2, ini kan posisi kedua kan berarti di vektor R1 dikalikan dengan R2. Tapi ini kan sebenarnya yang kita kalikan unsur-unsurnya, terus dijumlahkan dengan unsur-unsurnya ini kan. Sebenarnya itu adalah dot product gitu. Makanya kita dapat di posisi kedua jadi R1.R2. Dan seterusnya ya. Jadi ini hanya mengalihkan aja jadi R1.R1, R1.R2 sampai R1.Rn dan seterusnya. Nah, sekarang karena kita udah dapat A kali A transposnya pasti bentuknya seperti ini, maka
A kali A transpos ini pasti akan jadi identitas. Kalau dia jadi matriks identitas kan berarti yang diagonalnya satu semua kan. Jadi yang unsur ini satu semua, jadi kita dapat, kalau kita lihat indeksnya ini kan R1.R1, R2.R2, indeksnya sama semua, Rn.Rn. Jadi kalau dia identitas, nah ini berlaku hanya jika Ri.Ri-nya sama dengan 0. Jadi yang indeksnya sama, dot produknya adalah 0. Sisanya, ini harus 1. Ini salah ketik, harus nanti dibenarkan, tapi ini 1, karena dia identitas. Jadi ini 1. Dan sisanya, yang di luar diagonal adalah 0. Kalau yang di luar diagonal berarti indeksnya berbeda. Jadi Ri.Rj, di mana ya I-nya tidak sama dengan J ya. Oke. Dan ini berlaku bolak-balik. Jadi buktinya ini langsung jika dan hanya jika gitu. Artinya apa? Artinya sudah terbukti kalau matriks ini jadi identitas, maka himpunan-himpunan vektor barisnya, jadi himpunan R1, R2, Rn ini artinya himpunan-himpunan baris ya. Artinya himpunan barisnya ini jadi himpunan ortonormal bagi Rn yang dilengkapi dengan kali titik Euclid. Tapi ini baru himpunan ortonormal, belum basis. Tapi ingat, kita sudah belajar kalau himpunan ortonormal itu pasti bebas linear. Terus lebih lanjut, banyaknya anggota S ini adalah N buah. Terus basisnya kan bagi Rn, dimensinya N juga kan. Jadi banyaknya anggota S ini sama dengan dimensi Rn. Dan dia otomatis bebas linear karena himpunannya sudah kita buktikan ortonormal. Karena ini panjangnya 1, kalau dia Ri.Ri panjangnya 1, Ri.Rj dia 0. Jadi dia pasti bebas linear karena dia ortonormal, terus dimensinya sama dengan jumlah anggota S-nya, maka S otomatis membangun. Artinya S otomatis jadi basis. Jadi itu bukti pernyataan 1 jika pernyataan 2. Jadi yang ini udah terbukti. Nah, untuk yang pernyataan 1 ekuivalen dengan 3 tuh buktinya mirip dengan yang kedua. Jadi ini sebagai soal latihan. Tidak dijelaskan detail, tapi idenya adalah kalau tadi kita pada 1, 2 ini kita mulai dengan vektor-vektor baris. Nah, kalau pada 1, 3 ya kita mulainya dengan vektor-vektor kolom gitu. Nah, ya itu yang 1, 3. Dan yang 2, 3, ya ini sebenarnya hanya ditranspos aja gitu. Jadi ya, kalau ini udah basis ortonormal, ya ini tinggal ditransposkan jadi basis ortonormal juga. Jadi kalau barisnya udah basis ortonormal, ditranspos kita dapat kolom. Artinya kolomnya adalah basis ortonormal juga. Jadi jelas ya. Jadi buktinya seperti itu. Nah, jadi ilustrasinya kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau kita punya matriks A yang tadi, di contoh pertama tadi, nah ini kita tahu matriks ortogonal, terus ya vektor-vektor ini, vektor-vektor barisnya ini juga adalah basis ortonormal bagi R3. Kenapa bagi R3? Ya karena di sini ada 3 komponen masing-masing vektornya. Nah, terus ya vektor-vektor itu barisnya, ya vektor-vektor kolomnya juga, kalau kita lihat, ini vektor-vektor kolomnya, ya dia juga basis ortonormal. Bagi R3 juga, karena ya vektor ini punya R3 kan. Jadi itu ilustrasinya. Nah, teorema berikutnya di sini, kalau A matriks ortogonal, maka inversnya juga matriks ortogonal. Nah, ini buktinya mungkin hanya tinggal masalah penulisan aja, jadi kita tulis dulu B sama dengan A inverse. Jadi kita misalkan, atau kita tulis B sama dengan A inverse, artinya yang mau kita buktikan adalah, kita buktikan B ini matriks ortogonal. Artinya kita membuktikan B inverse itu adalah B transpose. Ya kan? Jadi sekarang kita mau ngitung nih B inverse. Tapi kita ingat, B itu adalah A inverse. Jadi B inverse itu adalah A inverse inverse. Tapi A inverse itu karena matriks A ini ortogonal, maka kan berlaku A inverse sama dengan A transpose. Makanya A inverse itu jadi A transpose. Makanya di sini kita dapat A transpose inverse. Nah, ini sifat inverse. Ya kalau ada A transpose diinverskan itu sama aja dengan A inverse ditransposkan. Jadi ya ini bisa ditukar ya. Tapi A inverse itu ya kita tulis B kan. Jadi kita dapat B. Jadi sekarang terbukti kalau B inverse itu sama dengan B transpose. Artinya B matriks ortogonal juga. Ya artinya ya udah di sini B matriks ortogonal. Itu teorema yang kedua. Jadi contohnya ya ini matriks A kita, matriks yang tadi. Nah, inverse-nya itu adalah transposnya. Jadi tinggal kita transposkan aja. Dan matriks ini juga matriks ortogonal gitu.
Ya, ilustrasinya seperti itu. Oke, nah sekarang coba kita lihat teorema berikutnya. Nah, jadi di sini kalau kita punya dua buah matriks A dan B, dua-duanya matriks ortogonal, maka hasil kalinya juga matriks ortogonal. Oke, di sini buktinya kita lihat, jadi karena A dan B adalah matriks ortogonal, maka berlaku A inverse itu adalah A transpos dan B inverse itu adalah B transpos. Nah, kalau kita mau membuktikan AB adalah matriks ortogonal, artinya kita mau membuktikan bahwa matriks AB ini kalau kita inverskan hasilnya harus sama dengan matriks AB ditransposkan. Nah, sekarang ya kita kan tahu matriks A dan B ini ortogonal, artinya mereka punya inverse kan. Jadi dan mereka bisa dikalikan, kenapa? Karena ukurannya sama. Ingat, dua-duanya harus matriks persegi dan kita asumsikan ya di sini ada asumsi tidak tertulis bahwa ukurannya sama ya. Jadi ini dapat dikalikan. Nah, kalau dua matriks punya inverse dapat dikalikan, hasil kalinya punya inverse juga. Jadi kalau kita hitung AB inverse, tapi inverse ini adalah B inverse A inverse. Jadi dibalik ya. Jadi bukan A inverse B inverse, tapi B inverse A inverse. Tapi ingat, B inverse itu adalah B transpos, A inverse adalah A transpos. Makanya kita dapat B transpos A transpos. Dan dengan menggunakan sifat transpos, B transpos A transpos itu adalah AB transpos. Jadi ya terbukti. Jadi yang kita inginkan terbukti ya. Jadi AB juga merupakan matriks ortogonal. Oke, nah berikutnya, teorema berikutnya, kalau matriks A itu ortogonal, maka determinannya pasti 1 atau min 1. Nah, di sini buktinya nggak susah juga. Jadi di sini, karena A matriks ortogonal, definisinya ingat, dia adalah matriks yang A inverse-nya sama dengan A transpos, terus ya kita ambil determinannya. Jadi ini kita ambil determinan ini, karena mereka sama, jadi kita bisa menyamakan determinannya ya. Jadi ini kita tulis seperti ini. Tapi determinan A inverse itu kan ya 1 per determinan A. Sementara determinan A transpos itu sama dengan determinan A. Oke, jadi ini sama, ini juga sama ke sini. Nah, artinya ini bisa kali silang ya. Determinan A ini kan angka, dua-duanya udah angka. Jadi yang determinan A ini bisa kali silang ke kanan. Jadi kita dapat determinan A dikuadratkan adalah 1. Nah, suatu bilangan dikuadratkan sama dengan 1, ya pasti bilangan itu adalah 1 atau min 1. Jadi terbukti yang kita inginkan. Oke, nah jadi contohnya ya di sini matriks ortogonal yang tadi. Ya ini matriks ini determinannya min 1. Cara ngitungnya ya kita nggak tahu ya sebenarnya. Kita nggak tahu determinannya 1 atau min 1. Harus dihitung dulu. Tapi yang pasti kalau misalkan determinannya 2, artinya itu bukan ortogonal gitu. Atau misalkan determinannya 3 atau segala macam. Yang pasti ya pasti pilihannya cuma 1 atau min 1. Cuman kalau kita hanya diberikan matriks ortogonal seperti ini, sepintas lihat ya kita nggak tahu determinannya berapa. Jadi harus dihitung. Cuman ya pilihan kita udah dipersempit gitu. Jadi pasti jawabannya 1 atau min 1. Nah, berikutnya juga contoh matriks ortogonal yang lain yang 2 kali 2. Nah, ini determinannya 1. Ya, ini kan determinannya cuman yang 2 kali 2 ini kan diagonalnya dikalikan jadi cos kuadrat, terus yang ini juga dikalikan, tapi dikalikan negatif juga jadi cos kuadrat tambah sin kuadrat ya 1 kan. Oke. Itu contohnya. Nah, sekarang teorema yang terakhir. Misalkan kita punya A adalah matriks persegi, maka pernyataan berikut ekuivalen. Oke, jadi ini pernyataan yang ekuivalen lagi. Jadi di sini yang pertama A itu matriks ortogonal. Nah, di sini pernyataan yang kedua adalah matriks panjang dari A kali X itu sama dengan panjang X. Di sini artinya apa? Artinya di sini panjang suatu vektor itu diawetkan oleh perkalian matriks ortogonal. Jadi kalau nanti kita akan belajar lebih lanjut. Jadi kalau perkalian matriks, misalnya kita punya matriks A dikalikan dengan vektor. Nah, itu artinya sebenarnya ini akan menghasilkan suatu vektor yang lain. Jadi misalkan vektornya namanya Y. Nah, di sini kalau matriks A ini matriks ortogonal, nanti panjang jadi ini vektor ya. Jadi AX itu suatu vektor. Nah, panjang vektor ini akan sama dengan panjang vektor yang sebelum dikalikan matriksnya. Jadi apa ya? Jadi operasi perkalian matriks dengan matriks ortogonal ini mengawetkan panjang vektor gitu. Oke, nah itu artinya dari pernyataan ini. Nah, pernyataan yang ketiga, kalau kita punya sembarang vektor X dan Y,
vektor AX, kita dot produkkan dengan vektor AY itu sama aja dengan X dot Y. Jadi jadi matriks ortogonal ini intinya ya dia mengawetkan panjang dan mengawetkan dot product. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat buktinya. Di sini pernyataan ekuivalen. Jadi di sini skema pembuktiannya adalah kita buktikan 1 maka 2, kita buktikan 2 maka 3, terus kita buktikan 3 maka 1. Artinya ya kalau 3 benar, 2 otomatis benar. Walaupun kita nggak membuktikan bolak-balik. Jadi ini skema pembuktian ekuivalen itu memang nggak tunggal. Jadi kalau tadi kan kita membuktikan 1 jika hanya jika 2, terus 1 jika hanya jika 3. Ya, jadi ini lebih ke cara pembuktian sih. Tapi bisa juga kita membuktikan jika 1 maka 2, tapi jika 2 maka 1-nya nggak kita buktikan. Yang kita buktikan adalah jika 2 maka 3, terus kemudian jika 3 maka 1. Artinya kalau kita mau membuktikan 2 ke 1, ya kan otomatis 2 udah kita buktikan 3 benar. Terus 3, kalau 3 benar maka 1 benar. Maka ini nanti yang 2 ke 1-nya itu otomatis benar gitu. Ya itu skema pembuktian aja, jadi mungkin bermanfaat di kuliah-kuliah setelah aljabar linear element, setelah aljabar matriks ya. Jadi mungkin untuk kuliah lanjut, tapi kira-kira ya sekarang coba kita lihat buktinya. Jadi kita buktikan dulu jika 1 maka 2. Artinya ya kita mau membuktikan kalau kita tahu A-nya matriks ortogonal, kita buktikan panjang AX sama dengan panjang X. Tapi ini terhadap kali titik ya. Panjangnya terhadap kali titik. Ya di sini kita lihat aja, kalau matriksnya ortogonal artinya kan A transpos A sama dengan I kan, definisi matriks ortogonal. Ya panjang AX itu karena kalinya kali titik, kali dalamnya adalah kali titik, ini adalah akar dari AX dot AX. Nah di sini triknya adalah dot product ini sama aja dengan, kalau kita punya vektor X dot Y, sebenarnya ini sama aja dengan X transpos, kita kalikan matriks dengan Y. Jadi ini dot product, ini perkalian matriks. Jadi karena di sini X-nya adalah AX, ya berarti ini jadi AX transpos. AX yang di sini adalah Y ya tetap ya. Jadi AX yang di sini adalah Y, jadi ya dia tetap. Oke. Nah, di sini sekarang ini udah jadi perkalian matriks. Nah, AX ditransposkan, ya ini adalah X transpos A transpos. Nah, sekarang kita tulis, kita hanya menulis X transpos ini, jadi ini hanya operasi asosiatif, jadi kita kasih kurung di sini, jadi hasilnya seperti ini. Nah, nantinya pakai definisi yang ini lagi, jadi pakai definisi transpos dot product lagi, jadi ini artinya adalah X di dot productkan dengan A transpos A. Tapi A transpos A adalah identitas. Jadi dari sini ke bawah itu pakai cara penulisan dot product lagi. Tapi sekarang kita tahu A transpos A ini identitas. Makanya jadi identitas kali X ya X, makanya kita dapat X dot X. Akar dari X dot X itu adalah panjang X, makanya kita dapat panjang AX sama dengan panjang X. Nah, itu bukti 1 kedua. Kalau 2 ketiga bagaimana? Jadi kita buktikan kalau panjang AX sama dengan panjang X, buktikan kalau AX dot AY sama dengan X dot Y. Nah, di sini ini pakai identitas kali dalam, jadi jadi identitas kali dalamnya itu sebenarnya adalah X dot Y. Itu sebenarnya sama aja dengan, ini sama dengan panjang dari X plus Y kuadrat ditambah panjang dari X dikurang Y dikuadratin. Itu identitas yang kita gunakan. Memang ini belum kita bahas ya, tapi mungkin bisa sebagai latihan, jadi sebagai latihan kalian, jadi buktikan kalau identitas ini benar gitu. Oke. Tapi di sini ini kan X dot Y, tapi sekarang X-nya itu jadi AX, Y-nya jadi AY. Berarti identitasnya berubah menjadi AX ditambah AY dikuadratin panjangnya ya, terus dikurangi. Jadi saya lupa ada seperempatnya, seperempat panjang, ini juga seperempatnya. Jadi ada seperempat kali panjang AX tambah panjang AY kuadrat dikurang seperempat kali panjang AX dikurang panjang dari AX dikurang AY dikuadratkan. Oke. Ya, jadi langkah yang pertama ini walaupun ya sebagai latihan lah. Jadi ini mungkin kurang, kalau bagi kalian kurang jelas, coba kalian buktikan langkah pertama ini.
Tapi langkah berikutnya sudah jelas ya. Jadi di sini kayak ini sama-sama AX dan ada AY, jadi A-nya keluar, jadi di sini jadi A dikali X plus Y kuadrat. Ini juga sama-sama ada A, makanya jadi A dikali X dikurang Y dikuadratin, panjangnya. Tapi kita tahu kan panjang AX itu sama dengan panjang X, artinya panjang dari AX plus Y itu sama dengan panjang dari X plus Y. Ya kuadratnya nggak masalah ya, karena ini panjangnya sama, kalau ini dikuadratkan, ya juga sama kan. Jadi ini A-nya hilang karena yang diketahui nomor 2 gitu. Ini juga A-nya hilang. Nah, ini sifat identitas ini yang tadi saya katakan. Jadi ini dari sini ke sini itu sama dengan kita menggunakan sifat yang sama dengan yang langkah pertama ini gitu. Jadi ini ya kalau kalian kurang jelas coba sebagai latihan buktikan ini ya. Tapi ini panjangnya pakai kali titik. Jadi bukan pakai kali dalam. Oke. Nah, itu langkah 2. Itu jika 2 maka 3. Nah, sekarang terakhir jika 3 maka 1. Artinya kita mau buktikan jika kita tahu AX.AY itu sama dengan X.Y, buktikan A-nya matriks ortogonal. Nah, di sini ya jadi misalkan kita punya AX.AY sama dengan X.Y. Artinya ya tadi kita udah tahu AX.AY itu kan sama aja dengan, kalau ini kan AX.AX sama dengan X.A transpose AX. Ya kan? Kalau di sini Y, ya ini jadi Y dong. Makanya kita punya AX.AY itu adalah X.A transpose AY. Tapi kita tahu, ya jadi ini kita tahu, artinya ya X.Y ini sama dengan ini kan, X.A transpose AY. Jadi X.Y, karena dia sama ini dengan AX.AY, jadi X.Y itu sama dengan X.A transpose AY. Tapi A transpose AY ini, oke, jadi ini sama, terus yang ini bisa pindah ruas. Jadi kita dapat ini X harusnya. Jadi ini X. Jadi kalau yang bagian kanan ini pindah ruas ke kiri, ya kita dapat X.Y dikurang X.A transpose AY sama dengan 0. Ya kan? Nah, terus sekarang kan kita punya sama-sama X ya. X ini bisa kita keluarkan. Jadi kita dapat X.Y dikurang A transpose AY sama dengan 0. Nah, ini lagi-lagi di sini ada Y dua-duanya, sekarang Y-nya yang keluar. Artinya kalau ini Y keluar, jadi ini Y-nya dua-duanya keluar dari kurungnya, jadi ini jadi X dot, ya X dotnya tetap, Y keluar berarti jadi matriks identitas. Jadi I identitas dikurang A transpose A kali Y. Oke, nah persamaan ini berlaku untuk semua X kan. Jadi ini kan persamaan ini kan berlaku untuk semua X dan semua Y kan. Jadi artinya kita bisa pilih X-nya itu adalah 1 dikurang A transpose AY. Karena sebenarnya persamaan ini berlaku untuk semuanya. Jadi ya kita pilih aja salah satunya. Jadi misalkan X itu kita pilih I matriks identitas dikurang A transpose A dikali vektor Y. Kenapa kita pilih seperti ini? Biar bentuknya sama dengan yang ini gitu. Jadi ini sama dengan 0 ya. Oke. Ya karena kita udah pilih X yang seperti ini, jadi kita artinya dapat, ya kita substitusikan kan. Jadi I dikurang A transpose A dikali Y, kita dot produkkan dengan dirinya sendiri. Tapi ingat, ini artinya ya kita jadi kalau kita tulis ini jadi vektor W, jadi kan kita punya W dot W kan. Jadi kita punya W dot W. Nah, ingat dot produk itu pasti positif atau sama dengan 0. Tapi kalau dia sama dengan 0, vektor W ini harus 0. Artinya vektor I dikurang A transpose AY ini harus 0. Ya kan? Karena itu sifat positivitas kali titik atau kali dalam. Tapi sekarang artinya apa? Artinya di sini persamaan ini kan berlaku untuk semua vektor Y kan. Nah, di sini karena dia berlaku untuk semua vektor Y, kita bisa misalkan Y-nya itu tidak 0 gitu. Jadi di sini Y-nya tidak 0. Ya ini nggak ada simbolnya harusnya. Jadi di sini Y-nya tidak 0. Kalau di sini Y-nya tidak 0, artinya ya yang ini yang harus 0. Ya. Jadi I dikurang A transpose A ini harus matriks 0. Jadi matriks 0 dikali vektor 0 jadi vektor 0 gitu. Makanya di sini kita dapat
I dikurang A transpos A sama dengan matriks 0. Artinya kalau ini pindah ruas, A transpos A jadi matriks identitas. Ya ini yang ingin kita buktikan. Karena sekarang sudah terbukti kalau jadi memang prosesnya agak panjang, tapi sekarang kita mulai dari AX.AY sama dengan XY, jadi ini pernyataan ketiga, kita berakhir di A transpos A sama dengan I, dan ini adalah definisi dari matriks ortogonal. Jadi terbukti pernyataannya ekuivalen. Oke, jadi ya teorema ini sekarang terbukti.